Kenali pasukan elit khusus dalam Kesatuan NKRI, TNI sendiri, hingga kini terbagi dalam 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3 matra itu sendiri memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai garda terdepan NKRI, seorang anggota TNI memiliki keunggulan tersendiri, baik dalam setiap sub atau kesatuan. Mereka dilatih cara kepemimpinan dan bahkan teknik bertahan hidup. Dari setiap satuan biasanya memiliki sebuah pasukan khusus yang memiliki tugas dan tanggung jawab lebih berat. Pasukan khusus pada masing-masing matra ini dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Nah, berikut ulasan sejumlah pasukan elit TNI yang berhasil kami rangkum. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Satuan khusus ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Komando Pasukan Khusus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya, sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Motto yang dimilikinya adalah berani, benar, dan berhasil. Awalnya, satuan ini berasal dari Kesatuan Komando Tentara-Tentara Teritorium 3 atau Siliwangi atau Kesko TT untuk menumpas Republik Maluku Selatan atau RMS di Maluku pada tanggal 16 April 1952. Kesatuan ini kemudian menjadi cikal bakal dari terbentuknya Kopassus. Sejak 25 Juni 1996, Kopassus memiliki 5 kop, yaitu Grup 1 atau para komando berlokasi di Serang, Banten. Grup 2 atau para komando berlokasi di Kartasura, Jawa Tengah, dan Grup 3 atau pasukan pendidikan pasukan khusus berlokasi di Batu Jajar, Jawa Barat. Sementara Grup 4 atau Sandi Yuda berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur, dan Grup 5 atau anti teror berlokasi di Cijantung, Jakarta Timur. Berbagai operasi berhasil dilakukan oleh Kopassus seperti penumpasan DI atau TII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI, Peperadi Irian Barat, Operasi Seroja di Timur Timur. Selain itu, juga berhasil melakukan operasi pembebasan sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera Perompak di Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Kopaska atau pasukan elit Kopaska TNI Angkatan Laut. Satuan ini juga merupakan bagian dari pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Komando pasukan Katak terdiri atas arahan Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada 31 Maret 1962. Kopaska memiliki tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Satuan ini memiliki semboyan Tanhana Wigna Tansirna, yang berarti tak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Saat ini, Kopaska terbagi dalam 2 komando yang berada di ujung Surabaya dan satuan pasukan Katak Armabar di Jakarta Utara. Kopaska sendiri telah berhasil melakukan operasi militer seperti pembebasan Papua Barat, operasi khusus Lusitania Expresso, dan berbagai jenis operasi lainnya. Denjaka. Satuan ini berdiri pada 4 November 1982 dengan nama Pasukan Khusus Angkatan Laut atau Pasusla. Awalnya dibentuk untuk menanggulangi ancaman aspek laut seperti terorisme, sabotase, dan ancaman lain. Perekrutan dari personel Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang dilatih beberapa aspek laut. Karena perkembangan pasukannya begitu mumpuni, pada awal November 1984 terbentuk nama Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka. Detasemen ini menjadi satuan anti-teror di bawah komando pelaksana Korps Marinir untuk melaksanakan operasi anti-sabotase, anti-teror aspek laut, anti-bajak pesawat udara, perang kota, hutan, pantai, laut, dan intelijen. Denjaka pun memiliki moto sendiri, Satya Wira Dharma. Pasukan ini menggunakan seragam warna hitam dan memakai baret ungu. Paskas.
Kop Pasukan Khas merupakan satuan khusus pada TNI Angkatan Udara. Paskas TNI Angkatan Udara merupakan pasukan tempur yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas bagi kebutuhan matra udara. Memiliki moto Karmanya Vadikaraste, Mavalesu Kadacana, yang berarti bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Satuan ini berdiri atas usulan dari Gubernur Kalimantan, Pangeran Insinyur Muhammad Nur, yang mengajukan permintaan kepada AURI agar mengirimkan pasukan payung ke Kalimantan untuk berbagai tugas pada tahun 1947. Maka pada 17 Oktober 1947, 13 orang dipersiapkan untuk terjun di kota Waringin. Mereka semuanya belum pernah mendapat pendidikan secara sempurna tentang terjun ini, kecuali teori dan latihan darat saja. Tanggal penerjunan ini kemudian dijadikan sebagai hari jadi Paskas TNI Angkatan Udara. Keputusan ini dibuat berdasarkan keputusan Menpangau nomor 54 tahun 1967, tanggal 12 Oktober 1967. Operasi Kota Waringin ini menjadi catatan sejarah sebagai operasi pertama pasukan payung di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1952, dibentuk Pasukan Gerak Cepat atau PGT sebagai pasukan yang berkualifikasi para terjun payung militer dengan personil yang berasal terutama dari PPP. PGT berhasil meraih nama besar tersendiri dengan prestasi-prestasi penugasan tempurnya. Dalam tugasnya, Paskas telah berhasil melakukan penumpasan RMS, DI atau TII, dan PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwikora, Operasi Seroja, dan penumpasan PGRS atau Paraku, dan masih banyak lainnya. Tontainpur, Satuan Peleton Intai Tempur termasuk dalam Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat. Tontainpur dibentuk dengan tujuan untuk penumpasan tertentu dengan kualitas dan pasukan yang relatif kecil. Hal itu merupakan tujuan dari dibentuknya pasukan TNI untuk bergerak cepat dan senyap. Tontainpur memiliki kemampuan 3 matra yang anggotanya direkrut dari Kostrat. Berawal dari sebuah keinginan membentuk pasukan yang lebih kecil dengan lebih efektif dalam hal penanganan, Letnan Jenderal TNI Ria Mizar Ria Cudu membuat pasukan ini. Tontainpur mampu melaksanakan operasi di rawa, laut, hutan, gunung, dan bahkan perkotaan. Yontaifib, batalion ini merupakan satuan khusus dalam Kop Marinir TNI Angkatan Laut. Terbentuknya Satuan Batalion Intai Amfibi diawali oleh perlunya data-data intelijen yang lengkap. Pada 13 Maret 1961, berdasarkan Surat Keputusan atau SK Komando KKU Angkatan Laut nomor 47, _KP_KKU, _1961, tanggal 13 Maret 1961, tentang pembentukan KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Tugas Yontaifib adalah untuk membina dan menyediakan angkatan amfibi maupun darat serta tugas operasi khusus dalam pelaksanaan operasi amfibi dan satuan tugas TNI Angkatan Laut.